Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Permata Bukti, NIM 2031101191 dari kelas 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem sensorik. Sebelum lebih dalam kita mengkaji tentang sistem sensorik, bagusnya kita lebih memahami tentang apa itu sensorik. Sistem sensorik adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Sistem sensorik menyalurkan informasi ke bagian otak yang bertugas mengelola informasi melalui stimulus. Sistem sensorik diantaranya berfungsi untuk mengetahui adanya bahaya atau hal yang mengancam yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa nyeri. Perkembangan pada sistem sensorik menjadi sangat penting karena manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya jika terjadi kesalahan atau kelainan pada sistem sensoriknya. Sistem sensorik ada 4 macam, yaitu yang pertama mata, yang kedua ada hidung, yang ketiga ada telinga, yang keempat ada lidah. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang mata. Mata adalah salah satu alat indera penglihatan yang berinteraksi dengan cahaya. Mata bisa membedakan antara 10 juta warna. Yang pertama ada organ luar mata, yaitu ada alis yang berfungsi untuk menahan keringat agar tidak masuk ke dalam bola mata. Yang kedua ada kelopak mata berfungsi untuk menutup dan melindungi mata. Yang ketiga ada bulu mata, yang mana menyaring cahaya yang akan diterima. Selanjutnya ada organ dalam mata, yang bisa kita lihat anatominya seperti berikut ini. Yang mana di sini terdapat ada sklera, yang mana sklera tersebut berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata tersebut. Yang kedua ada iris. Iris berfungsi untuk mengatur banyaknya jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi irislah yang berfungsi untuk mengatur berapa banyak jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada kornea. Kornea berfungsi untuk mencegah kotoran dan benda asing serta menyaring sinar ultraviolet yang masuk ke mata. Itu kerjanya kornea. Selanjutnya ada pupil. Pupil berfungsi untuk memungkinkan cahaya masuk ke mata sehingga dapat difokuskan pada retina untuk memulai proses penglihatan. Selanjutnya ada lensa. Lens berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk kepada retina. Selanjutnya ada konjungtiva, yang mana konjungtiva di sini berfungsi untuk memasuk darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya. Selanjutnya ada makula, yang mana makula tersebut fungsi untuk penglihatan sentral yang tajam. Selanjutnya ada optic nerve, yang mana berfungsi untuk menghantarkan sinar ke otak untuk diterjemahkan sebagai penglihatan. Selanjutnya ada retina. Retina yang berfungsi untuk memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Jadi bisa kita lihat bahwa inilah anatomi dari mata dalam bagian dalam. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja mata. Yang pertama, cahaya akan masuk ke dalam kornea. Kornea akan menerusnya kepada pupil. Pupillah yang akan mengatur jumlah cahaya yang masuk lebih dalam ke dalam organ mata. Pupil ini melebar apabila kondisi ruang gelap dan akan menyempit apabila kondisi ruang terang. Lens akan menerima cahaya dari pupil tadi dan akan meneruskannya ke retina. Pada lens di sini, untuk melihat benda yang jauh, maka lens ini akan menipis. Sedangkan untuk melihat benda yang dekat, lens ini akan menebal. Dari retina, cahaya akan diteruskan ke saraf optik. Dan barulah kita bisa melihat lebih jelas tentang apa yang sedang kita lihat saat ini.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyakit pada mata. Yang pertama ada miopi. Miopi adalah di mana mata kita tidak bisa melihat objek atau benda yang kita lihat dengan jarak jauh. Hal tersebut bisa dibantu dengan lensa cekung. Selanjutnya ada hipermetropi, yang mana mata kita tidak bisa melihat benda jarak dekat, yang mana bisa dibantu dengan lensa cembung. Selanjutnya ada presbiopi, yang mana mata kita tidak bisa melihat benda yang berjarak dekat dan berjarak jauh, yang mana bisa dibantu dengan lensa rangkap. Selanjutnya ada buta warna. Buta warna adalah di mana mata kita tidak bisa mempresentasikan warna. Biasanya ini terjadi karena keturunan. Selanjutnya ada katarak, yang mana katarak ini terjadi karena lensa menjadi buram karena adanya penebalan pada lensa tersebut. Biasanya terjadi kepada orang sudah lanjut usia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hidung. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hidung. Hidung adalah salah satu indera penciuman dan tempat pernafasan, yang mana berfungsi untuk tempat masuknya udara. Dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan reseptor yang peka terhadap rangsangan dalam bentuk gas maupun uap. Baiklah, selanjutnya tentang fungsi hidung. Hidung berfungsi sebagai satu, penyaring udara, yang kedua indera penciuman, yang ketiga pemberi rasa pada makanan, yang keempat berperan dalam pengaturan suara, yang kelima pembersih saluran nafas. Selanjutnya kita akan pelajari tentang anatomi hidung. Seperti gambar di sini. Yang pertama ada superior. Superior di sini berfungsi untuk mensupport mukus membran yang melintang sepanjang rongga. Yang kedua ada middle, yang mana middle berfungsi untuk menciptakan nada suara dan menafsirkan bau. Yang selanjutnya ada inferior. Inferior untuk keluar, inferior mempertahankan suhu kelembapan dan kebersihan. Yang di sini ada anterior. Anterior di sini untuk keluar masuknya udara di dalam hidung. Selanjutnya ada soft palate, yang mana soft palate di sini berfungsi untuk memisahkan rongga mulut dengan rongga hidung. Inilah pemisah antara rongga hidung dan rongga mulut. Selanjutnya ada uvalu, yang mana uvula ini berfungsi sebagai penutup ke dalam rongga hidung saat menelan. Selanjutnya ada coana, yang mana coana di sini berfungsi untuk tempat udara diproses dan diubah suhu sesuai dengan temperatur tubuh kita masing-masing. Selanjutnya ada frontal sinus, yang mana frontal sinus berfungsi untuk menghangatkan atau melembabkan udara yang dihirup dan membantu pengaturan tekanan intranasal. Jadi bisa kita lihat inilah anatomi dari hidung. Penyakit pada hidung, yang pertama ada mimisan. Mimisan terjadi karena adanya pendarahan yang terjadi dari dalam dinding saluran hidung. Yang kedua ada gangguan penciuman, yang mana gangguan penciuman tersebut bisa berkurang atau menurun, bahkan menghilang. Selanjutnya ada pilek, yang mana pilek tersebut terjadi karena adanya infeksi rhinovirus. Selanjutnya ada flu, yang mana flu di sini terjadi karena bakteri atau virus dari influenza A, influenza B, dan influenza C. Dan masih banyak lagi penyakit yang terjadi kepada hidung. Selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan tentang lidah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lidah. Lidah merupakan salah satu organ yang termasuk ke dalam panca indera, serta juga sebagai organ menunjang dalam sistem pencernaan. Lidah memiliki fungsi sebagai indera pengecapan, yakni untuk memberikan rasa kepada tiap objek yang masuk ke dalam mulut kita. Fungsi lidah yaitu yang pertama sebagai indera perasa, yang kedua organ pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan, yang ketiga yaitu organ yang berperan dalam proses berbicara. Selanjutnya kita akan melihat anatomi dari lidah. Bisa dilihat inilah anatomi dari lidah, yang mana di sini terdapat celah ujung.
Celah ujung ini berfungsi untuk merasakan rasa dan mengidentifikasi dari bentuk makanan. Selanjutnya ada sursum palatal papilla. Ini di sini berfungsi untuk mengidentifikasi bentuk benda. Di sini ada celah lidah, yang mana celah tersebut merasakan rasa yang masuk ke dalam lidah tersebut. Yang selanjutnya ada ujung lidah. Ujung lidah di sini merasakan tekstur benda atau makanan di dalam mulut. Selanjutnya ada amandel lidah, yang mana amandel lidah memproduksi sel limfosit yang termasuk bagian dari jenis sel darah putih. Selanjutnya ada katup pangkal tenggorokan, di mana katup tersebut berfungsi untuk menutupi laring saat kita sedang makan. Jadi bisa dilihat inilah anatomi dari lidah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyakit yang ada pada lidah. Penyakit pada lidah yang pertama adalah kanker lidah, yang mana diawali dengan terbentuknya benjolan kecil berwarna putih seperti luka sariawan. Yang kedua ada kandidasi mulut, yang mana disebabkan oleh infeksi jamur kandida. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses pengecapan lidah, yang mana proses pengecapan di sini yang pertama yaitu makanan menyentuh lidah itu akan mengaktifkan reseptor pengecapan yang peka terhadap rangsangan kimia. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak dalam bentuk impuls saraf oleh sel saraf pada lidah. Selanjutnya otak tersebut akan menerima informasi serta akan menerjemahkannya sehingga kita bisa merasakan minuman serta makanan apa yang ada di dalam mulut kita. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang telinga. Telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi dari telinga. Di sini terdapat ada helix, yang mana helix tersebut berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Selanjutnya ada saluran pendengaran, yang mana saluran pendengaran tersebut berfungsi untuk menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah. Selanjutnya ada membran timpani. Membran timpani tersebut berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga tengah. Selanjutnya ada tulang temporal, yang mana tulang temporal berfungsi sebagai penangkap dari gendang telinga. Selanjutnya di sini ada saraf, yang mana saraf tersebut berfungsi sebagai alat untuk merangsang bunyi yang diterima oleh saraf pendengaran. Selanjutnya ada koklea, yang mana koklea tersebut berfungsi untuk mengubah bunyi dari getaran mekanis menjadi sinyal. Selanjutnya ada tingkap eval, yang mana tingkap eval berfungsi sebagai pintu masuk getaran suara menuju ke koklea. Selanjutnya ada tingkap bulat, yang mana tingkap bulat tersebut berfungsi sebagai pembatas antara telinga tengah dengan telinga dalam dan untuk meneruskan getaran suara dari tulang sanggurdi menuju ke koklea. Jadi inilah bagian dari anatomi dari telinga. Telinga juga memiliki beberapa penyakit. Yang pertama ada gendang telinga pecah karena infeksi telinga tengah dan telinga kemasukan benda-benda asing dan suara yang sangat keras pada telinga. Jadi karena hal tersebut terjadi pecahnya gendang telinga. Selanjutnya ada telinga berdenging, yang mana ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berhenti dalam waktu singkat, terkadang ada dalam waktu lama. Yang mana hal tersebut terjadi karena penuaan tulang telinga mengeras dan gangguan pada sel saraf di dalam telinga.
Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem sensorik. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.